Gak ada akhlak, mau cari selamat sendiri, Suginur mulai salahkan Bambang Tri, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Meskipun dirinya tidak bisa nyapres lagi pada Pilpres 2024 mendatang, upaya untuk mendongkel Jokowi terus dilakukan. Kali ini cara yang mereka gunakan adalah dengan menuduh ijazah orang nomor 1 di Indonesia itu palsu. Pelakunya dua orang, yakni Bambang Tri Mulyono dan Suginur. Uniknya, kedua orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu tersebut cacat moral. Keduanya sama-sama pernah terbukti bersalah dan masuk penjara. Bambang Tri pernah masuk penjara karena menulis dan menyebarkan buku berisi fitnah semua yang judulnya Jokowi Undercover. Sedangkan Suginur pernah masuk penjara 10 bulan lantaran melakukan ujaran kebencian terhadap NU. Hanya saja kedua orang ini tampaknya hanya pion, karena teman seangkatannya Jokowi semasa SMA, Joko Wahyudi, pernah mengungkapkan ijazahnya hendak dibeli 10 miliar rupiah. Yang kala itu juga beredar rekaman diduga suara Bambang Tri yang menyatakan ijazah SMA Jokowi hasil mencuri ijazah temannya Joko Wahyudi. Jadi hal ini berhubungan ketika Joko Wahyudi tidak punya ijazah lagi karena sudah dijual. Bambang Tri bisa mengatakan kalau ijazahnya itu memang dicuri oleh Presiden Jokowi. Untung Joko Wahyudi gak mau menjual ijazahnya tersebut, sehingga segala tudingan Bambang Tri auto terbantahkan. Untuk diketahui Bambang Tri itu miskin bro, pekerjaannya saja nggak jelas. Sudah bisa dipastikan ia tidak punya duit 10 miliar rupiah untuk membeli ijazah Joko Wahyudi tersebut. Ini bukti kalau memang ada orang yang mengotaki plus ada donatur di balik aksi keji yang diarahkan ke Presiden Jokowi itu. Tapi nampaknya Presiden sudah tahu kok siapa aktor intelektual yang bermain di balik aksi Bambang Tri tersebut. Soalnya dia punya banyak mata dan telinga. Di antara yang menjadi mata dan telinga Jokowi adalah Badan Intelijen Negara atau BIN, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat atau Pusintelat, serta Badan Intelijen dan Keamanan Polri atau Baintelkam Polri. Lantas, apa yang menjadi penyebab Bambang Tri bisa berbarengan dengan Suginur menjadi tersangka? Keduanya sempat bikin konten bareng, yakni Mabahalah terhadap Presiden Jokowi, yang konten itu diunggah di akun YouTube Gus Nur. Karena konten tersebutlah keduanya ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian dan penodaan agama. Di samping itu, Suginur dan Bambang Tri ini adalah bestie. Keduanya memiliki cukup banyak persamaan, di antaranya sama-sama gak ada akhlak, sama-sama mantan napi serta sama-sama haters Jokowi. Dan sekarang sama-sama masuk penjara serta menjalani sidang bareng. Namun betul kata orang bijak, kalau ingin melihat karakter asli seseorang, lihatlah ketika dia sedang susah. Ternyata si Suginur ini aslinya mau cari selamat sendiri Ferguso. Baru-baru ini, ia sudah mulai menyalahkan Bambang Tri. Dalam sebuah video yang beredar di dunia maya, mantan pemain debus itu mengatakan, "Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri. Bambang Tri bukan saya. Mau asli, mau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu domainnya Bambang Tri. Gak ada kaitannya dengan saya. Saya itu hanya ngundang narasumber. Isi, konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu Bambang Tri yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Bambang Tri, jangan saya." Sepertinya mendekam di penjara itu beneran tidak enak ya. Terbukti Suginur mulai mau cuci tangan. Biar afdol cuci tangannya pakai pipis onta aja. Salut sama Suginur. Selain dia gak tamat SD, ternyata pintar ngeles juga. Kalah Bambang Tri meskipun tamat SD. Lantas dengan dia menyalahkan Bambang Tri tersebut, apakah Suginur akan bebas? Tentu tidak Ferguso, karena kasus yang menjeratnya tidak hanya ujaran kebencian saja, tapi juga penistaan agama. Belajar dari pengalaman Ahok, bisa saja ia divonis 2 tahun terkait kasus penistaan agama tersebut. Di samping itu, kasus ujaran kebencian yang menjerat Suginur belum tentu dihapusnya hanya karena dia ngeles. Namun, hubungannya dengan Bambang Tri sudah bisa dipastikan tidak akan baik-baik. Tidak akan baik-baik lagi ke depannya. Pasalnya Bambang Tri sudah tahu bagaimana karakter aslinya Gus Nur yang suka mengorbankan teman seperjuangan. Semoga saja mereka gak sampai berkelahi di penjara ya. Bagaimana menurut Anda? Pantesan Rizal Ramli dipecat, bicara asal-asalan minta Ahok dipecat, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Meski agak telat, Rizal Ramli ternyata ikutan komentar soal kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Statement dia sama dengan kelompok oposisi dan sakit hati. Dia menyentil Ahok selaku komisaris utama Pertamina. Dia menyebut Ahok tidak becus kerja. Bagi dia, Ahok harusnya ikut tanggung jawab atas insiden tersebut. Harusnya yang bertanggung jawab direksi sama preskon atau presiden komisaris dong. Kok gak berani sih? Ahok kan memang gak becus, kata Rizal Ramli. Dia juga mengungkit soal kejadian kebakaran yang terus berulang 6 kali dalam rentang waktu 2 tahun. Rizal Ramli menyebut terjadinya kebakaran ini bukti ada tanda yang tak wajar yang dilakukan oleh Pertamina. Jadi kalau sampai 6 kali, ini menunjukkan manajemennya sama sekali tidak mengerti tugas dan tanggung jawab, kata dia. Rizal Ramli juga mengkritisi langkah pemerintah yang tidak tegas dengan kejadian yang berulang-ulang di Pertamina. Bahkan dia menganggap sikap pemerintah yang tidak tegas ini aneh bin ajaib. Soal kebakaran yang berulang-ulang saya setuju, Pertamina harus berbenah. Bahkan bila perlu, lakukan penyelidikan secara masif dan intensif. Yang tidak becus dipecat saja. Bermasalah sekali 2 kali masih mending, tapi ini seolah tidak ada pembelajaran. Tapi kalau minta Ahok dipecat, yang ngusulin ini biasanya orang yang stres dan sakit hati. Berarti Rizal Ramli masuk kategori sakit hati. Ya iya dong, dia mantan menteri pecatan. Enak-enakan duduk nyaman di kursi menteri, malah ditendang. Ibarat makan lobster bakar, baru makan secuil dagingnya sudah direbut paksa. Siapa yang gak marah? Wajar kalau Rizal Ramli sakit hati. Banyak dari mereka yang minta Ahok juga dipecat. Masuk akalkah? Secara ringkas, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tugas orang komisaris BUMN yaitu mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan pada pasal 60, komisaris dan dewan pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh direksi dan memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN. Jadi Ahok tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi, terutama soal kebakaran depo. Komisaris hanya menjalankan fungsi pengawasan. Komisaris tidak mengatur operasional perusahaan. Mungkin maksud Rizal Ramli maunya jabatan direktur utama atau komisaris utama adalah dia. Dia yang paling becus soal memperbaiki masalah. Dia aja dulu pernah sesumbar bisa mengatasi krisis Garuda asalkan syarat presidential threshold 20% dihapus jadi 0%. Rizal Ramli ini sama kayak PKS yang juga minta Ahok dicopot dari jabatannya. Rizal Ramli dipecat, tidak rela, masih terngiang-ngiang, masih merasa malu. Terpaksa harus cari kambing hitam dan menyeret orang lain. Minimal dia mungkin baru puas kalau ada yang dipecat. Sama-sama ada kawan senasib dan sepenanggungan. Kalau sendirian dipecat rasanya kurang enak. Ibarat nonton film di bioskop sendirian ada rasa kurang sreg. Minimal ada satu kawan yang menemani. Solusi saya masih sama kayak dulu. Oke, kalau Ahok dicopot, tapi biar fair, Anies harus tanggung jawab juga soal IMB yang menyalahi aturan. Berani nggak? Anies jelas-jelas bikin konflik, bikin gaduh, bahkan terindikasi membuat pelanggaran. Buktinya Anies hingga kini masih diam, ketakutan nongol ke publik padahal biasanya paling suka bikin acara pencitraan. Saat ini dia keluar daerah, pulang kampung untuk menenangkan diri sambil tunggu momen tepat untuk comeback. Biar mereka tahu saja, kalau Ahok dicopot, minimal tunggu sampai tahun 2024. Ganti presiden baru, kalau presidennya Anies, kemungkinan besar bakal diganti kok. Kalau Anies kalah, kemungkinan bisa dipertahankan, makin gondoklah kubu sebelah. Orang yang mereka benci setengah mati, yang mereka harapkan tumbang dan mampus, ternyata masih bisa duduk di kursi super empuk. Gimana gak kesel coba? Omongan Rizal Ramli kok didengerin? Paling nanti dia bakal sesumbar, bisa mencegah kebakaran di masa depan hanya dalam waktu sekian bulan saja. Orang pecatan yang tidak tahu malu biasanya tidak sadar dengan kekurangannya. Rasa paling hebat bahkan semua orang harus tunduk ke dia. Bagaimana menurut Anda?